Pemirsa, kembali lagi bersama kami dan tentunya di podcast TVRI Bicara. Ruang dialog tentunya yang inspiratif dengan berbagai topik. Dan kali ini kita akan membahas tentang ekonomi syariah. Bagaimana sih ekonomi syariah ini kini telah menjadi salah satu pilar penting dalam penggerakan perekonomian baik nasional termasuk di Sumatera Selatan. Dan untuk membahas ini bagaimana peluang dan tantangan pengembangan ekonomi syariah khususnya di Sumatera Selatan serta sejauh mana makna UMKM bisa beradaptasi dan tumbuh melalui sistem ekonomi berbasis syariah. Di studio podcast kali ini sudah hadir narasumber kita Reza Pahlepi yang akrab disapa Bang Reza. Terima kasih Mbak Mar. Iya, selamat datang di studio podcast TVRI Bicara, Bang Reza. Bang Reza ini selaku Bendahara Banom Hipmi Syariah Sumsel. Boleh dong diceritakan dikit Hipmi Syariah Sumsel ini apa sebenarnya? Oh iya. Kan kita taunya Hipmi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Ini juga ada Banom Hipmi Syariah Sumsel. Ya, makasih Mbak Mar. Pemirsa sekalian, Hipmi Syariah ini adalah badan otonom ya di bawah Hipmi Sumsel. Jadi di setiap provinsi itu ada banom-banom ya kan. Di BPD Hipmi Sumsel itu ada banom, beberapa banom terkait biasanya dengan hobi dan profesi. Dari beberapa banom di bawah Hipmi Sumsel itu ada yang namanya Hipmi Syariah. Jadi Hipmi Syariah ini sendiri di tingkat nasional baru ada di tahun 2024. Sementara di Sumsel itu di 2025 ini. Kita baru dilantik di tanggal 1 Oktober tadi, Mbak. Baru hangat ya, baru Bang bener, Reza. Mbak. Selamat begitu Bang Reza ditunjuk makasih. sebagai bendahara ya. Iya, Mbak. Ya, berharap pasti ditunjuk sebagai bendahara Banom Syariah Hipmi Sumsel. Tentu berharap bagaimana nih peran dari Hipmi Syariah ini sendiri. Ya, balik tadi Mbak. Jadi Hipmi Syariah ini sendiri adalah badan otonom yang di bawah BPD Hipmi Sumsel dan kami sifatnya koordinatif dengan BPD Hipmi Sumsel. Jadi Hipmi Syariah ini sendiri akan fokus di 4 isu utama, Mbak. Isu utama yang pertama itu terkait dengan keuangan syariah, bisnis dan keuangan syariah. Di dalamnya turunan-turunannya ada literasi keuangan syariah, kemudian permodalan dan lain sebagainya. Yang kedua, isu yang akan kita garap terkait dengan industri halal, di mana secara nasional Indonesia ini sudah dicanangkan sebagai pusat halal dunia. Jadi menuju arah sana, Hipmi Syariah ingin berkontribusi terkait dengan isu nasional ini. Insya Allah kedepannya kita akan inisiasi di setiap kabupaten kota, 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan akan ada halal center pusat halal ya, yang membantu kawan-kawan UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halalnya. Isu yang ketiga itu terkait dengan dakwah di kalangan pengusaha. Jadi pengusaha muda ini perlu Mbak disentuh nilai-nilai keislaman, diajak kebaikan ya kan, dan wadahnya itu insya Allah akan dikerjakan oleh Hipmi Syariah. Yang keempat, isu yang terakhir adalah terkait dengan filantropi. Jadi kami berharap Hipmi Syariah ini menjadi wadah tempat kawan-kawan Hipmi pengusaha muda ini untuk berderma, yang hasilnya itu akan kita gerakkan dalam kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan seperti itu, Mbak. Cukup banyak ya, fokusnya 4. Terus kalau setelah kemarin dilantik nih 1 Oktober, mengawali dari 4 pilar ini sendiri yang saat ini fokus dulu akan kita laksanakan apa ini Bang Reza? Agenda terdekat Mbak kita ada yang namanya ISEF ya, Indonesia Syariah Economy Festival itu di Jakarta. Itu terkait dengan 2 isu utama itu. 2 isu pertama tadi bisnis dan keuangan syariah dan industri halal. Jadi kita kawan-kawan akan mengirim utusan ke sana ya kan, membuka link ya kan secara nasional seperti apa yang akan bisa kita lakukan di daerah seperti itu.
Iya, kalau masyarakat sendiri mungkin beranggapan belum begitu banyak ya. Ya katakan mungkin paham, terus beranggapan syariah itu hanya di bank nih. Iya, betul. Apa nih? Jadi HIPMI sendiri syariah PR yang tentu harus yang dilakukan dari HIPMI agar betul-betul nanti ekonomi syariah ini setidaknya merambah ke semua sektor. Iya. Bang Reza. Sebenarnya tantangan kita terkait dengan ekonomi syariah ini, Mbak, bagaimana membumikan nilai-nilai ekonomi syariah ini. Seperti kata Mbak tadi, kesannya ekonomi syariah itu cuma bank syariah gitu kan. Padahal ekonomi syariah itu luas, ya kan. Ya kita jangan ngomong yang tinggi-tinggi dulu ya. Ketika kita melandaskan bisnis kita dengan niat keberkahan, ya kan, kemudian menghindari riba, menghindari goror, menghindari maisir, ya kan, itu juga terkait dengan ekonomi syariah. Jadi memang tugas kita ya cukup berat ya, bagaimana membumikan nilai-nilai ekonomi syariah itu di masyarakat. Jadi jangan sampai masyarakat mendefinisikan ekonomi syariah itu cuma bank saja, ya kan. Ekonomi syariah itu juga di dalam terkait dengan tadi industri halal. Industri halal itu juga bukan cuma masalah makanan. Sudah berkembang, ya kan. Jadi ada fashion halal, kemudian wisata halal dan ramah muslim, itu banyak turunannya. Dan PR kita ke depan bagaimana mengedukasi masyarakat terkait dengan isu-isu itu. Terkait tadi dengan industri halal ini, Bang Reza, untuk biar pelaksanaan juga betul-betul, karena kan ini berkaitan dengan kehidupan kita ya, tentang industri halal ini sendiri. Mungkin apa nih yang akan dilakukan HIPMI Syariah sendiri? Kalau tadi balik ke pembahasan pertama tadi, isu yang akan kita bahas adalah industri halal. Kita kan tadi menginisiasi pusat-pusat halal di 17 kabupaten kota. Jadi bagaimana kawan-kawan UMKM itu dapat mudah mengakses izin halal, kemudian juga bagaimana setiap aspek usaha kawan-kawan muslim ini terkait dengan halal ini sendiri gitu. Banyak yang bisa kita lakukan, apalagi misal terkait dengan tempat kita ya, Sumsel, Palembang khususnya, yang memang terkenal wisatanya itu terkait dengan wisata kuliner ya kan, wisata religi ya, wisata sejarah, wisata sungai ya kan. Itu bisa kita konekkan dengan industri halal, tentunya dengan ilmu yang akan kita edukasi ke depannya seperti apa. Nah, bagaimana nih para mungkin yang memiliki industri-industri untuk mendapatkan, katakanlah ini industri halal, ini makanan halal, untuk mendapat sertifikat halal-halal itu sendiri, bagaimana nih masyarakat mungkin bisa diedukasi, Bang Reza? Memang pemerintah sudah menyiapkan sih sebenarnya, Mbak ya, tinggal masalahnya itu akses saja ya kan, dan ini yang akan kita advokasi kepada masyarakat UMKM, bagaimana mereka mengakses izin dan sertifikasi halal itu. Banyak teman-teman yang sudah jadi penyelia halal ya. Nah, itu nanti akan kita buat ekosistem ya kan, kita konekkan dengan kawan-kawan yang memang selama ini bergelut di bidang kuliner dan masih berupaya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Iya, gitu. Kalau terkait dengan itu, kalau Bang Reza melihat sendiri bagaimana sejauh ini perkembangan ekonomi syariah, katakanlah khususnya kita fokus ke Sumatera Selatan, dalam hal ini Kota Palembang. Sumatera Selatan yang kami lihat, Mbak, political will-nya ada dari pemerintah, tapi memang belum optimal. Ya, terbukti memang di Sumsel ini sudah ada yang namanya KDEKS. KDEKS itu adalah turunan dari KNEKS, Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah di tingkat nasional, amanat undang-undang sebagai perpanjangan tangan pemerintah terkait dengan kemajuan ekonomi syariah tingkat nasional. Di tingkat daerah ada yang namanya KDEKS, Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah. Nah, di Sumsel ini sudah ada, tapi memang belum optimal, karena memang selama ini kemungkinan besar memang banyak diisi oleh para akademisi yang sibuk, Mbak, sibuk di kampus. Tantangan HIPMI Syariah juga dong ya, artinya bisa mengedukasi juga ini. Dan kami pengen ikut andil ke depannya, bisa jadi operator
dalam hal ini operator KDEKS untuk mensosialisasikan keuangan dan bisnis syariah itu seperti apa gitu. Iya, ke masyarakat agar masyarakat juga paham. Terus mungkin peran HIPMI Syariah sendiri mungkin dalam menggerakkan ekonomi berbasis syariah di daerah itu sendiri nanti apa ya? Kami akan membuat sebuah ekosistem, Mbak. Kita akan rangkul kawan-kawan UMKM, kita akan buatkan program pelatihan, program-program inkubasi bisnis. Tentunya kita melibatkan stakeholder yang ada. Dalam hal ini banyak lembaga pemerintah, instansi pemerintah yang sudah concern dengan hal ini, seperti BI misalnya. BI setiap tahun mengadakan inkubasi bisnis, tapi memang serasa tak terkonek dengan komunitas-komunitas pengusaha, dan kami ingin sebagai penyambungnya dilibatkan juga Bang, kan. Dan banyak lagi program-program pemerintah yang lainnya yang bisa kita konekkan dengan kawan-kawan pengusaha. Jadi HIPMI selain membuat program sendiri, nanti inkubasi bisnis juga akan melibatkan stakeholder yang ada gitu. Kalau keinginan dari HIPMI sendiri, HIPMI Syariah sendiri, bagaimana nantinya tentang ekonomi syariah juga terkait dengan pelaku UMKM sementara ini? Kalau menurut Bang Reza, sejauh ini apakah UMKM itu memang sudah memahami sudah sebagian mungkin memahami tentang ekonomi syariah? Sebagian kecil sudah, tapi memang tantangan besar kita sebagian besar belum. Tadi seperti kata Mbak Mar tadi, banyak yang masih sempit memahami ekonomi syariah, kan. Jadi ekonomi syariah, industri halal itu dimaknai dengan definisi yang sempit. Padahal ekonomi syariah ini sudah jadi primadona di dunia, kan. Bagaimana Arab Saudi sudah memindahkan fokusnya ke bisnis sumber daya alam menjadi bisnis halal. Kan. Karena memang yang sustain ini memang bukan mengandalkan sumber daya alam, tapi kita mengandalkan ekonomi halal, bisnis kreatif, kan, industri halal itu. Dan itu sudah dilakukan oleh negara-negara maju. Malaysia sudah menjadi pusat halal dunia dan kita insya Allah akan menuju ke sana. Tantangannya memang seperti Sumsel yang terkenal banyak sumber daya alam, memang kita harus mendorong pemerintah untuk memfokuskan terkait dengan isu keuangan dan bisnis syariah ini. Oke, Bang Reza, kalau Bang Reza untuk sektor UMKM itu sendiri mungkin apa sih yang Bang Reza lihat yang potensial dikembangkan mungkin dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah ini sendiri? Jadi ada pepatah, Mbak, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi yang paling baik itu adalah memanfaatkan kearifan lokal sebenarnya, kan. Jadi ekonomi Sumsel atau Palembang lah khususnya ini memang tidak jauh-jauh dari UMKM, kan. Kita ini sehari-hari makannya pempek, kuliner Palembang, Sumsel banyak, kan. Kemudian kita juga kaya dengan warisan kebudayaan seperti fashion songket, kan, dan lain sebagainya. Kita juga yang belum dioptimalkan adalah wisata. Wisata kita yang tidak jauh-jauh, wisata sungai, wisata religi, wisata sejarah. Dan itu belum dimanfaatkan dan dioptimalkan dengan baik. Nah, kalau hal ini bisa dimanfaatkan, dioptimalkan dengan pemerintah sebagai pemangku kebijakan bisa membuat ekosistem yang baik untuk pelaku usaha, insya Allah ekonomi syariah, industri halal di Sumatera Selatan khususnya Palembang bisa berkembang pesat. Kalau bisa dikatakan untuk pengurusan mungkin masyarakat ingin melakukan misalnya ekonomi syariah ini sendiri, dikatakanlah produk-produk kuliner ini tadi, mungkin gimana nih dari HIPMI juga sendiri sudah melakukan riset terhadap ini mungkin, Bang Reza? Ya memang kita lihat di lapangan masyarakat khususnya kawan-kawan UMKM ini masih banyak bingung bagaimana mengakses sertifikasi halal ini. Makanya kami dari HIPMI Syariah mengajak kawan-kawan sebenarnya untuk bergabung dalam komunitas-komunitas bisnis. Salah satunya HIPMI Syariah, biar bisa gampang mengakses hal-hal yang seperti itu.
Iya, untuk masuk ke HIPMI itu apakah memang harus menjadi pengusaha dulu, Bang Reza? Mungkin beranggapan himpunan pengusaha muda. Minimal calon pengusaha lah ya. Calon pengusaha ya, tidak harus pengusaha yang besar-besaran ya. Mungkin Bang Reza juga bisa nih mengajak juga masyarakat bergabung juga di HIPMI. Ya, boleh lah. Syariah ini. Jadi silakan kawan-kawan pengusaha Muslim yang ingin bergabung di HIPMI Syariah, silakan bergabung. Nanti kita share lagi kepengurusan baru ini untuk batch anggota selanjutnya. Nanti kita share, kepoin aja lah Instagram kita, insya Allah akan ada informasinya. Dan akan banyak yang didapat di HIPMI Syariah ini. Iya. Terus kalau untuk sinergi pasti tetap perlu ya dukungan dari pemerintah. Sejauh ini bagaimana nih sinergi antara pemerintah juga daerah, mungkin lembaga keuangan syariah juga dengan HIPMI Syariah. Mungkin kita sudah ada nih kolaborasinya, Bang Reza, terkait dengan ini. Insya Allah kemarin sebelum kita pelantikan, Mbak, kita sudah melakukan berbagai audiensi dengan kawan-kawan stakeholder yang ada dari KDEKS, kemudian dari BI, dari OJK, ya kan, kemudian dari perbankan syariah. Mereka antusias dengan kehadiran HIPMI Syariah ini dan kedepannya akan kita lakukan ya PKS MOU kerjasama dengan berbagai lembaga tersebut, seperti OJK mereka sangat welcome ya. Terkait dengan tempat dan fasilitas yang mereka punya, mereka sangat welcome apabila HIPMI Syariah dan HIPMI khususnya itu memakai tempat mereka untuk melakukan pelatihan-pelatihan bisnis, workshop dan lain sebagainya. BI pun seperti itu. Kemudian BI juga ada berbagai event yang tadi saya jelaskan, ISEF, kemudian Fesyar, itu insya Allah mereka fasilitasi. Jadi sudah ada ya, memang sudah untuk kerjasama kolaborasi ini sendiri ya, siap memfasilitasi. Nah, terus mungkin kesiapan HIPMI sendiri nih nantinya untuk melaksanakan tugas-tugas tantangan-tantangan ini agar betul-betul ekonomi syariah ini ya berjalan di Sumatera Selatan khususnya di Palembang. Masyarakat juga mendapat pencerahan ini tentang ekonomi syariah ini sendiri. Gimana, Bang Reza? Yang jelas kami sudah menyiapkan manpower kami, Mbak. Jadi pengurusan kami yang baru terbentuk ini ada 40 orang dan anggotanya itu udah 150 orang ya kan, dan itu siap untuk dilibatkan dalam berbagai program pemerintah maupun swasta ya kan. Kemudian kami juga akan membuat program-program yang tentunya bersinergi dengan pemerintah ya kan untuk mempercepat kemajuan ekonomi syariah di daerah Sumatera Selatan. Itu sih yang bisa kami lakukan. Kan tadi juga selain memang tadi ada 4 ya, ada juga tadi sosial, kegiatan sosialnya sendiri. Sejauh ini untuk kesehatan sosial bahwa HIPMI juga akan melakukan kegiatan-kegiatan sosial ini bagaimana nih nanti bentuknya, Bang Reza? Insya Allah HIPMI Syariah ini ya akan menjadi wadah, Mbak, wadah kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan. Kemarin sebelum pelantikan kita ada rangkaian-rangkaian kegiatan. Salah satunya kita bekerja sama dengan Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama. Kita mengadakan sunatan massal, donor darah, cek kesehatan di pondok pesantren di wilayah Banyuasin. Dan insya Allah kedepannya dalam beberapa minggu ke depan kita akan mengadakan gala dinner peduli Palestina. Nah, hal-hal yang seperti itu akan terus kami lakukan, ya kan. Jadi jangan sampai selama ini image pengusaha itu ya high class, kemudian tidak membumi. Kita hilangkan image itu dengan HIPMI Syariah ini. Anggapan karena sudah pengusaha sudah ya. Dan tidak peduli lagi dengan kondisi bawah gitu kan. Padahal ini mungkin tantangan juga buat HIPMI Syariah ya, Bang Reza ya. Terkait juga tadi kata bahkan juga untuk mencetak juga pendakwa-pendakwa nih di HIPMI Syariah. Insya Allah. Itu juga sudah dilakukan program-program itu juga sudah. Karena kan kena berkaitan masuk di HIPMI Syariah ini juga pasti mungkin ada syarat-syarat tertentu juga ya, Bang Reza ya. Sebenarnya enggak, Mak. Jadi yang penting punya semangat untuk usahanya itu menuju nilai-nilai keberkahan dan syariah. Kalau memang yang bersangkutan ada bakat jadi ustadz, ya kita taruh di bidang dakwah dan filantropi. Jadi di HIPMI Syariah itu ada bidang-bidang di bawah. Berapa bidang itu, Bang Syariah? Ada sekitar 5 kalau nggak salah ya. 5.
Itu salah satunya tadi ada bidang dakwah dan filantropi. Nah isinya itu banyak ustadz tuh. Oh ya, jadi pengusaha muda ya. Ada yang backgroundnya punya pesantren gitu kan. Sekalian pengusaha. Pengusaha muda, tapi ya berarti yang tua tidak boleh masuk ya Bang Reza ya? Boleh. Boleh ya. Jadi Banom di HIPMI ini Mbak memang dibentuk. Sejarahnya untuk mengakomodir kawan-kawan yang di atas 40 tahun tapi masih pengen berhipmi. Khusus untuk Banom ini? Khusus Banom-Banom, bukan Banom-Banom yang lain. Banom-Banom yang lain gitu. Jadi di BPD HIPMI itu kan ada Banom tadi yang saya jelaskan. Banom Golf, HIPMI Golf, HIPMI Otomotif, HIPMI Womanpreneur, HIPMI Run gitu kan. Dan lain sebagainya. Itu untuk mengakomodir kawan-kawan yang memang sudah umurnya di atas 40 tahun, tidak bisa lagi jadi pengurus HIPMI, tapi masih pingin berhipmi. Jadi berarti banyak banom-banomnya ya Bang Reza ya. Jadi ini memang dibuat untuk mengakomodir kawan-kawan yang tanda petik udah expired. Tapi pengen tetap berada di HIPMI di situ. Pengen sosialisasi di HIPMI. Jadi memang udah disiapkan. Jadi berarti bisa memilih, disesuaikan berarti Bang Reza ya untuk masuk Banom-Banomnya itu ya Bang Reza ya. Mbak pengen masuk HIPMI golf silakan, hobi golf ya kan itu. Atau tadi padel juga ada ya. Juga lagi ada. Hype ya. Iya lagi hype ya. Baik Bang Reza, cukup menarik ya. Terus terkait dengan ini bagaimana pemahaman mungkin kalau menurut Bang Reza sendiri tentang ekonomi syariah ini, masyarakat sendiri sejauh ini sebenarnya mungkin sudah ada juga sering bertemu nih, sering juga melakukan riset, mungkin bisa juga terjun langsung ke UMKM itu sendiri, bagaimana kalau berdialog dengan masyarakat sendiri? Yang jelas masyarakat kita ini Mbak di bawah itu ada masalah terkait dengan akses dan knowledge sebenarnya. Lagi ya, akses. Jadi akses dan knowledge. Bagaimana mereka itu misal mengakses permodalan yang syariah tanpa riba itu mereka tidak ada aksesnya. Nah, itu masalah, satu masalah. Kemudian terkait dengan keuangan syariah, ekonomi syariah itu seperti apa ya kan, rambu-rambunya mereka juga belum paham. Jadi memang masyarakat perlu dipahamkan terkait itu, memang perlu banyak pembekalan, pelatihan-pelatihan, edukasi terkait dengan literasi keuangan syariah itu sendiri. Jadi kalau sekarang banyak channelnya, banyak caranya, itu akan kita maksimalkan lah lewat media sosial ya kan, kemudian lewat pelatihan-pelatihan offline maupun online. Iya, terkait juga dengan media sosial seperti sekarang ini memang sudah saatnya era digital nih. HIPMI sendiri syariah ini sendiri bagaimana juga memanfaatkan ini juga Bang Reza? Jadi HIPMI syariah ada Instagramnya, bisa diakses nanti, bisa di-add ya kan. Ramaikan media sosial kita, kemudian kita juga menuju mau buat akun YouTube juga ya kan. Dan itu akan kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk mensiarkan ya kan, kemudian memberitahukan keberadaan HIPMI syariah di tengah-tengah masyarakat. Iya. Terus mungkin ada juga kiat-kiat mungkin untuk meningkatkan literasi daripada kesadaran masyarakat itu sendiri, Bang Reza, untuk tertarik menjalankan usahanya sesuai dengan syariah. Ya, trik-triknya yang jelas Mbak, kawan-kawan yang memang sudah punya kecenderungan menghijrahkan bisnisnya ke jalan yang lebih berkah ya. Ya perbanyaklah literasi, banyak cara sekarang ya kan, bisa kita akses bacaan lewat buku ya kan, lewat media sosial, lewat internet ya kan. Jadi memang banyak jalan kalau sekarang ya. Selain nanti kita ikuti ya berbagai macam kegiatan-kegiatan dilakukan oleh berbagai lembaga, salah satu HIPMI syariah. Jadi terus akan diedukasi, terus dilakukan terus, ya Bang Reza ya. Terus tadi seperti Bang Reza juga bilang, mungkin masyarakat nih UMKM katakan kuliner masih berpikir mendapatkan modal tanpa riba. Nih mungkin bagaimana Bang Reza bisa sedikit memberi edukasi lah kepada masyarakat sendiri, mungkin khususnya UMKM itu sendiri. Ya. Jadi di perbankan itu sendiri, khususnya perbankan syariah itu memang sebenarnya udah tersedia akses untuk permodalan syariah. Tapi masalahnya memang lagi-lagi informasinya kadang-kadang tidak sampai ke kawan-kawan UMKM. Nah, memang
dari diskusi kami dengan kawan-kawan perbankan memang mereka lebih tertarik ketika kawan-kawan pengusaha itu berhimpun dalam satu wadah. Jadi ketika kita berhimpun dalam satu wadah, ibaratnya ada garansi lah ya. Ada jaminan gitu ya. Ada jaminan gitu. Dibandingkan ketika kawan-kawan UMKM itu sendiri-sendiri mengajukan permohonan permodalan ke perbankan syariah. Jadi ya kalau kami menghimbau kawan-kawan UMKM itu untuk bergabung dalam komunitas-komunitas pengusaha. Jadi ketika mereka bergabung, insya Allah akses itu dapat dipermudah. Kita ibarat ke sholat, kalau sholatnya berjamaah, insya Allah pahalanya lebih besar, ya kan? Nah, ketika kita berjamaah itu, insya Allah akses itu bisa lebih dipermudah lah. Gitu. Lagian mungkin lebih dipermudah juga untuk membantu ya, kalau sudah mereka bergabung dalam suatu wadah untuk memfasilitasi itu, Bang Reza mungkin akan lebih mudah ya. Betul. Jadi selain perbankan tadi, lembaga-lembaga yang lain juga ketika ada event-event ya bisa melibatkan kita yang memang punya wadah. Tapi ketika kita napsi-napsi sendiri-sendiri jalannya ya bingung juga kawan-kawan, entah itu lembaga-lembaga atau perbankan itu untuk mengakses kita gitu. Jadi akhirnya agak sedikit kesulitan lah ya Bang Reza ya. Betul. Ya, terkait dengan itu sendiri Bang Reza, mungkin kan kita tahu bahwa HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Syariah ini pasti ada hampir semua generasi muda ya. Terus bagaimana nih HIPMI Syariah sendiri dalam memajukan ekonomi syariah dalam hal ini, mungkin terutama di sektor kreatif digital, seperti apa ini Bang Reza? Kalau yang namanya digital Mbak ya, tidak bisa kita nafikan, memang udah zamannya ya. Jadi memang kita kunci kita bertahan dengan zaman itu menyesuaikan diri lah dengan kondisi zaman. Jadi HIPMI Syariah dalam hal ini memang HIPMI Syariah Sumsel khususnya akan juga berfokus pada digitalisasi bisnis. Sebagai bukti kami punya bidang di bawah HIPMI Syariah itu ada bidang digital bisnis syariah. Jadi di sana kawan-kawan yang concern dengan platform digital bisnis bisa membuat program di sana, dan insya Allah akan dibuat programnya bagaimana selain tadi kita mengedukasi kawan-kawan pelaku usaha untuk berbisnis secara syariah, bisa juga berbisnis dengan platform digital yang sudah ada di masyarakat itu. Dan itu akan kita manfaatkan sebaik mungkin. Agar betul-betul ekonomi syariah ini betul-betul juga berjalan bisa beradaptasi dengan zaman kondisi saat ini ya. Oke. Boleh minum dulu Mbak? Boleh dong, silakan. Minum dulu Bang Reza, biar ini ngobrol-ngobrol kita juga santai. Silakan Bang Reza. Iya. Menarik memang berbicara tentang ekonomi syariah ya Bang Reza. Tentu kan kalau untuk HIPMI Syariah Sumsel ini baru ada di Palembang, Sumatera Selatan ya. Terus bagaimana nih untuk di daerah-daerah semua, nanti akan ada juga perencanaan semuanya akan kita setiap kabupaten memiliki HIPMI Syariah cabang atau bagaimana? Insya Allah kita akan berkonsultasi dulu dengan pihak BPD, khususnya Abang Dapuri Andama sebagai Ketua BPD HIPMI Sumsel ya. Seperti apa kebijakannya ke depan ya. Kita memang secara pribadi pingin ada di setiap kabupaten kota itu ada HIPMI Syariah. Jadi di 17 kabupaten kota itu di setiap BPC HIPMI itu kita pengen ada HIPMI Syariah. Agar apa? Agar memang tadi kawan-kawan bisa dengan mudah mengakses program-program yang bisa kita buat. Salah satunya memang yang paling penting itu tadi halal center tadi. Jadi bagaimana kawan-kawan di daerah, misal di daerah Lahat atau di daerah Muara Enim, biar nggak jauh-jauh ya kan, ngurusi masalah sertifikasi halal itu ke Palembang ya kan, kawan-kawan di daerah bisa membantu seperti itu. Kan banyak juga tuh kawan-kawan UMKM di daerah-daerah tuh itu. Tentunya kalau untuk halal, sertifikasi halal ini juga kita pasti bekerja sama dengan MUI juga apa gimana BPJPH sekarang kan. Sekarangnya ya. Badan Penyelenggara Jaminan Penilai Halal. Jadi kalau dari pantauan pengalaman dari Bang Reza sendiri, sejauh mana sih sudah mereka nih sudah memiliki sertifikasi halal? Kalau keinginan kawan-kawan UMKM itu udah hampir seluruhnya ingin ada sertifikasi halal di produk mereka, karena memang sebuah keniscayaan kalau sekarang kalau kita mau dagang itu ya label halal itu memang
harus ada wajib gitu ya. kan, wajib ada. Tapi memang sekali lagi keinginan kadang-kadang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan kan. Misal untuk dapat sertifikasi halal itu kan ada kuota, misalkan yang gratis untuk kawan-kawan UMKM, kadang-kadang tidak dapat di kuota itu. Dan hal-hal yang kayak itu akan kedepannya kita bantu, Mbak. Nah, iya mungkin itu juga tantangan juga buat HIPMI Sumsel. Mungkin bagaimana nih terus mengedukasi, terus mengkolaborasikan dengan organisasi tertentu untuk mengeluarkan sertifikat halal ini, sehingga kita berharap UMKM ini sudah memiliki sertifikat itu sendiri. Di pusat sendiri HIPMI Syariah Pusat itu sudah bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Halal. Jadi tinggal nanti programnya itu diturunkan aja ke daerah, bagaimana mekanismenya. Insya Allah setelah pelantikan ini kami buat program, ya kan, akan kita distribusikan ke bawah seperti apa itu. Intinya kami ingin membantu kawan-kawan UMKM untuk mendapatkan label halal dan bisa naik kelas itu. Iya, jadi naik kelasnya itu jadi setidaknya ya kalau sudah ada sertifikat halal, masyarakat juga terjamin ya. Betul. Untuk mengkonsumsi. Kalau memang kuliner tadi kan juga ada fashion juga nih tadi fashion Bang. Halal, fashion halal ini terkait dengan fashion mungkin dalam pengurusnya juga tidak jauh berbeda mungkin dengan yang tadi, gimana Bang Reza? Betul, tidak jauh beda. Jadi memang salah satu keuntungan label halal ini, Mbak, selain kita bisa menjamin produk kita ini bisa dikonsumsi dengan aman oleh kawan-kawan muslim, juga membuka pangsa pasar ekspor, ya kan, khususnya ke negara-negara muslim kan. Gitu. Jadi seperti tadi ada label halal untuk fashion, ya kan. Betul. Indonesia kan memang leading di bidang itu. Jadi ketika kawan-kawan UMKM memang mendapatkan label halal itu, ya bisa jadi pembuka pintu untuk mereka mengekspor, ya kan, gitu. Karena sudah dinyatakan ada label halal tadi halal. Ya. Mungkin sejauh ini bisa dikatakan kalau untuk fashion masih sangat kurang kali ya, Bang Reza. Kalau menurut Bang Reza sendiri atau bagaimana? Kalau menurut kami memang belum. Ini ya masih kurang inovasi ya. Apalagi terkait dengan fashion yang kearifan lokal. Betul, tadi ya. Bagaimana kain songket, ya kan, banyak kan, kain jumputan bisa diinovasi dalam berbagai bentuk dan modifikasi busana muslim, ya kan. Itu harus lebih didorong lagi kawan-kawan pengusaha untuk berinovasi. Jadi kalau kita sudah berinovasi, produk kita menarik, ya membuka peluang untuk ekspor itu. Iya, berarti ini sebenarnya peluang betul ya Bang, ini untuk selain memang nanti juga untuk mendapatkan ekonomi, tentu juga karena sudah berbasis ekonomi syariah yang kayak gini ya, sudah dinyatakan halal, bisa ikut juga di ekspor keluar. Nah, terkait dengan ini masih jadi tantangan HIPMI Syariah juga ya untuk terus melakukan edukasi sehingga nanti ekonomi syariah ini betul-betul berjalan ya, setidaknya yang memang belum sudah ikut serta untuk melakukan ini ya Bang Reza ya. Iya. Seperti itu Mbak. Jadi tantangan kami banyak ke depannya ya kan. Baik ke atas maupun ke bawah. Ke atas bagaimana merangkul stakeholder yang ada, ya kan, mengakses program-program pemerintah terkait dengan ekonomi syariah. Kemudian tantangan ke bawah ini bagaimana merangkul kawan-kawan UMKM, ya kan, mengedukasi, mengadvokasi mereka, membimbing mereka untuk naik kelas, ya kan, membuka pasar baru, ya kan, meluaskan pasar mereka. Banyak lah. Jadi PR kami ke depan, dan bismillah insyaallah kerja-kerja ke depan ini insyaallah banyak dan berkah lah. Mungkin yang PR yang harus betul-betul yang utama nih, yang fokus yang harus kita lakukan untuk UMKM tadi naik kelas, yang tadi menggunakan sertifikat halal, ini gimana Bang Reza? Yang jelas tadi Mbak, yang harus kita tekankan di kawan-kawan UMKM ini ya terkait dengan literasi mereka terkait dengan keuangan syariah, kemudian industri halal. Dua ini saja ya fokus utama. Ketika mereka sudah mengerti hal ini, ya kan, kemudian mengerti pentingnya untuk bergabung dalam komunitas-komunitas bisnis, insyaallah akses-akses itu akan terbuka, ya kan. Jadi pengurusan halal, kemudian terkait dengan tadi digitalisasi bisnis, ya kan, insyaallah akan kita gerakkan dalam HIPMI Syariah ini, insyaallah.
Ya, mungkin ada lagi mungkin Bang Reza bisa juga menambahkan sebenarnya apa sih nilai yang betul-betul dipegang oleh HIPMI Syariah ini sendiri? Jadi HIPMI Syariah ini Mbak, kita ingin mencetak pengusaha-pengusaha muslim yang di dalamnya ada value ya, nilai bukan cuma sebagai pengusaha tapi ada nilai-nilai kenabian di dalamnya ya kan. Di sana ada kejujuran, di sana ada amanah ya, di sana ada keberkahan ya kan. Nah, itu yang kami ingin cetak di dalam HIPMI Syariah ini. Jadi selama ini yang namanya pengusaha itu terasa jauh dari nilai-nilai uhrawi ya kan. Iya, betul. Jadi kami ingin dekatkan itu ya kan, kami ingin cetak pengusaha-pengusaha yang memang membuka usaha, membuka lapangan pekerjaan tapi juga mencari berkah. Itu kan. Mencari cuan tapi juga mencari keberkahan. Jadi itu tantangannya, kami pengen mencetak pengusaha-pengusaha yang seperti itu. Dan alhamdulillahnya animo kawan-kawan ini ketika dibuka HIPMI Syariah, dalam 1 bulan udah sekitar 150 orang yang untuk saat ini sudah bergabung. Sudah bergabung dengan HIPMI Syariah. Artinya memang keinginan kawan-kawan pengusaha, pelaku usaha untuk menerapkan nilai-nilai keberkahan dalam usahanya itu sebenarnya sudah banyak pengusaha-pengusaha yang seperti itu. Ya. Dan HIPMI Syariah hadir untuk memfasilitasi itu. Nah, itu. Jadi begitu memang baru terbentuk dan luar biasa ya Bang Reza, sudah ada 150 anggota yang katakanlah HIPMI Syariah Sumsel yang berminat masuk ke ini. Kan kena banyak tadi Bandung-Bandung yang sudah Bang Reza sampaikan. Terus dari setelah dilantik kemarin nih 1 Oktober sejauh ini karena kan ini baru juga nih Bang Reza untuk beradaptasi juga, mungkin teman-teman tertarik itu bagaimana untuk sama-sama melangkah mewujudkan cita-cita tadi kata Bang Reza tadi. Kedepannya kita akan berkoordinasi ya kan, kita akan membuat program-program kerja kedepannya, kemudian banyak agenda-agenda yang bisa kita lakukan bersama. Tadi yang saya katakan tadi, agenda terdekat ada Indonesia Syariah Economy Festival dan kawan-kawan beberapa akan kita kirim ke sana ya kan. Kemudian di 2026 itu ada agenda besar juga Mbak dari Bank Indonesia dan melibatkan kawan-kawan HIPMI Syariah, ada yang namanya Festival Ekonomi Syariah Region Sumatera. Nah, itu kita akan proaktif di dalamnya, kita akan jadi panitia, kita akan jadi operatornya, dan itu membutuhkan keseriusan dari kawan-kawan HIPMI Syariah itu sendiri. Nanti tuan rumahnya kita di Sumatera Selatan. Tuan rumahnya Sumatera Selatan, Palembang khususnya. Jadi yang namanya Festival Ekonomi Syariah itu dilakukan di region Mbak. Jadi region Sumatera ada, region Jawa ada, Kalimantan ada. Jadi serentak ya Bang Reza ya? Iya, dalam bulan yang bersangkutan. Jadi dilakukan di beberapa titik oleh Bank Indonesia. Dan Sumatera Selatan jadi host untuk tahun 2026. Dan itu membutuhkan effort kita, para pengusaha muslim untuk jadi operator di dalam kegiatan tersebut. Jadi katakanlah untuk mensukseskan acara tentu ya pengusaha-pengusaha muslim ini nanti harus bergerak ya Bang Reza. Ya, bisa jadi panitia, bisa jadi pengisi acara ya kan, semua bisa berkontribusi dalam acara itu. Dan itu akan jadi event besar pertama di Sumatera Selatan yang dilakukan oleh HIPMI Syariah dan Bank Indonesia. Nanti kerjasama. Nanti dalam bentuk kegiatan itu nantinya apa tuh Bang Reza, lebih fokus kemana nih? Jadi apakah juga melibatkan UMKM itu nantinya? Lebih jelas memang UMKM akan dilibatkan, akan ada open booth dimungkinkan untuk dibuka, kawan-kawan UMKM mempromosikan, membranding produk-produknya. Kemudian ada juga biasanya diadakan kegiatan-kegiatan literasi ya kan, keuangan syariah. Biasanya dalam beberapa hari kegiatan itu full kegiatan literasi dan pameran UMKM tadi Mbak. Gitu. Oke Bang Reza, sebenarnya kalau dari Bang Reza sendiri sebenarnya kalau sudah bergabung di HIPMI itu memang sudah lama ya. Kalau HIPMI Syariah ini kan baru terbentuk ya. Kenapa nih tadinya pencetusnya harus ada HIPMI Syariah itu sendiri? Ya kita tertarik Mbak, dengan
bisnis keuangan syariah itu seperti apa sih sebenarnya ya kan? Kita tahunya selama ini dari lewat buku-buku, literatur ya kan, ceramah-ceramah para ustadz. Kalau menurut kami ini kesempatan untuk kami ya para pelaku usaha membumikan nilai-nilai yang ada di ceramah-ceramah buku-buku itu ya seperti apa. Dan HIPMI Syariah mungkin jadi salah satu wasilah dan wadahnya ya kan, bagaimana kita mengaplikasikan nilai-nilai syariah itu. Jadi kawan-kawan bisa kita rangkul, bisa kita langsung praktek lah bahasanya ya kan. Teritori ekonomi syariah itu di lapangan dengan HIPMI Syariah ini. Jadi dengan niat itu memang kami tertarik ikut dengan HIPMI Syariah ini. Jadi betul-betul tertarik karena memang sudah selama ini sudah mengetahui ya Bang Reza, kalau selama ini kan hanya bergabung di HIPMI dan ternyata sudah ada fokus, ada wadahnya sendiri untuk HIPMI Syariah Sumatera Selatan sendiri. Terus terkait dengan ini mungkin juga masyarakat pengen tahu dong sebenarnya yang dimaksud dengan sejauh mana mungkin perkembangan ekonomi syariah juga di Indonesia, bahkan mengapa sih harus ekonomi syariah, mungkin kayak gitu juga Bang Reza. Jadi ekonomi syariah ini menjadi isu utama yang digarap pemerintah, memang terasa seksi karena memang marketnya itu ada Mbak, ya kan. Jadi market ada, ya kita menjawab kebutuhan pasar. Dan alhamdulillahnya selama beberapa tahun ini Indonesia fokus. Lambat laun peringkat Indonesia dengan segala indikatornya itu terakhir 2025 ini masuk di 3 besar ekonomi syariah. Pertama masih Malaysia, kemudian Indonesia, kemudian Arab Saudi. Nah, alhamdulillahnya Indonesia mulai bergerak dan dicanangkan oleh pemerintah kita akan menjadi leading di tahun 2029 atau 2030. Nantinya ya. Jadi ekonomi syariah ini di dalamnya juga ada industri halal, itu memang menjadi fokus pemerintah karena marketnya besar. Ya kan? Indonesia dengan muslim terbesar di dunia ini ya menjadi market domestik yang sangat besar. Apalagi kita bergabung juga di negara OKI ya, Persatuan Negara-Negara Islam. Nah, itu juga jadi market yang besar juga. Gitu. Jadi memang wajar pemerintah jadi fokus di ekonomi syariah karena memang marketnya besar, Mbak. Dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi tentunya ketika kita bisa mengakses, bisa mendorong pertumbuhan di ekonomi syariah ini. Gitu, Mbak. Berarti dengan demikian sudah memang marketnya juga luar biasa, cukup besar, muslimnya juga memang cukup banyak. Jadi berharap ya hadir juga di HIPMI Syariah Sumsel ini juga bisa mendorong itu ya Bang Reza ya. Kami pengen juga jadi salah satu elemen yang mendorong keberhasilan itu, Mbak. Jadi tadi tarik ke belakang, HIPMI Syariah di pusat itu sendiri jadi jawaban sebenarnya. Jadi jawaban sebagai jawaban dari program pemerintah, fokus pemerintah terhadap isu keuangan dan ekonomi syariah itu di pusat dibentuk HIPMI Syariah, maka di daerah juga harus mensupport hal tersebut itu. Jadi memang tidak serta-merta ada HIPMI Syariah ini, tapi hadir sebagai reaksi atas kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pemerintah terkait dengan kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Yang jelas tuntutan-tuntutan masyarakat juga ya, khususnya mungkin para generasi muda yang sudah memahami tentang syariah itu sendiri. Apalagi tren hijrah kan sekarang Mbak mulai membesar lah ya. Kawan-kawan yang di bawah 40 tahun itu sudah mulai tumbuh gairah keislamannya ya kan. Mungkin dari 10 kawan-kawan muda itu kalau ditanya ya kan 8 atau 9-nya ada tuh rekening bank syariah ya kan. Itu artinya kesadaran untuk berislam ya kan, menerapkan nilai-nilai keislaman itu sudah mulai tumbuh. Belum lagi ketika kita lihat tren-tren yang lain, tren hijab, tren pengajian ya kan, dan lain sebagainya itu. Jadi memang sudah bergerak ke arah sana. Walaupun tadi ngobrol juga dengan teman ya kan, apakah nanti ini akan menghilangkan
bank konvensional misalnya, kalau terkait dengan perbankan syariah, saya rasa enggak, Mbak. Jadi ada marketnya masing-masing, ya. Itu bisa berdampingan, hidup satu sama lain, berkembang satu sama lain, dan ini juga kan memang ada akibat respon pasar lah, market yang semakin membesar kan kita sediakan gitu. Iya, tinggal lagi ya masyarakat ingin memilih yang mana ya Bang Reza, karena semuanya ada pilihan ya. Ada pilihan terkait dengan backgroundnya juga, edukasinya, pengetahuan yang mereka ada gitu. Iya, luar biasa ya. Lahir HIPMI Syariah itu tidak serta merta ya Bang Reza. Marketnya, potensinya juga ada, karena ini luar biasa. Nah berarti memang tinggal lagi berarti HIPMI Sumsel ini sendiri nih, terus merangkul kalau bisa kan bisa bertambah nih Bang Reza anggotanya juga, mungkin juga itu dilakukan itu. Kami akan terus membuka rekrutmen kawan-kawan pelaku usaha yang ingin bergabung di HIPMI Syariah. Kami welcome, kami akan buka lagi pendaftaran ya kan. Anggota gak masalah bertambah banyak Mbak ya kan. Kalau kepengurusan kan belum tentu bisa masuk kepengurusan kawan-kawan anggota, tapi kami berharap kawan-kawan anggota ini bisa mengakses program dari HIPMI Syariah dan program-program pemerintah yang bisa sinergikan dengan HIPMI Syariah. Jadi akan kita tetap buka link pendaftaran biar kawan-kawan bisa gampang mengakses itu. Iya, berarti terus ya setidaknya bukan hanya fungsi tadi Bang Reza fokus tadi ada 4 tadi, juga mungkin terus mengedukasi juga, ini tugas HIPMI Syariah juga ya Bang Reza, khususnya para pengusaha-pengusaha muda ini yang tadi untuk mengajak ke hijrah itu Bang Reza. Betul. Jadi memang salah satunya itu tadi respon dari kawan-kawan muda yang mulai tumbuh nilai keislaman ya kan, semangat hijrahnya itu. Jadi memang perlu kanal ya kan, perlu tempat untuk mengekspresikan diri. Kalau pengusaha ya kalau ndak ada dan bingung tempat untuk mengekspresikan dirinya ya ke HIPMI Syariah aja lah ya kan. Selain mungkin ada beberapa tempat-tempat yang lain, HIPMI Syariah jadi pilihan gitu. Iya, tetap ya, walaupun bisa saja silahkan monggo mungkin ke organisasi yang sudah ada ya Bang Reza. Banyak lah yang sudah ada selama ini kan. Mungkin akan berbeda juga edukasinya Bang Reza yang akan didapatkan ya. Kami pengen memang HIPMI Syariah ini jadi wadah besar lah, rumah besar untuk para pengusaha muslim di Sumatera Selatan khususnya. Jadi bisa lintas aliran, lintas mazhab ya kan, yang penting Islam lah ya kan, lintas ormas, yang lintas partai bahkan silakan gabung di HIPMI Syariah. Mungkin di luar sana banyak organisasi pengusaha muslim tapi basisnya ormas ya kan, basisnya aliran ya kan. Nah, kalau HIPMI Syariah kami pengen buat sebagai rumah besarnya. Jadi kawan-kawan yang punya segala latar belakang bisa bergabung di sini. Iya, jadi setidaknya ikut berperan juga ya Bang Reza ya. Mungkin ya mereka juga sudah memiliki apa ya, katakanlah mungkin potensi juga, tapi dengan adanya bergabung di HIPMI kan juga bisa apa ya, menyalurkan potensi mereka juga mungkin adakah selama ini juga mungkin ada hal-hal baru juga masukan untuk fokus tidak hanya mungkin ke masalah syariahnya, mungkin Bang Reza setidaknya yang dilakukan setelah bergabung, mereka juga akan lebih sadar juga mungkin edukasi itu juga mungkin ke anggotanya sebelum memang terjun ke UMKM itu sendiri ya Bang Reza ya. Betul Mbak. Jadi kita pengen ketika mereka bergabung dengan HIPMI Syariah yang selama ini mereka dapatkan di luar bisa mereka sinergikan di dalam gitu. Selama ini mungkin kawan-kawan bergabung dengan organisasi atau komunitas pengusaha yang tadi basisnya ormas, basisnya aliran, basisnya partai mungkin ya, ketika masuk di HIPMI Syariah bisa kita sinergikan ya kan dalam rumah besar ini, dan bisa kita keluarkan outputnya dalam program-program yang memang bisa menjangkau lebih luas lagi pengusaha-pengusaha muslim itu. Ya, setidaknya setelah katakanlah HIPMI, apakah ada target nih Bang Reza setelah dibentuknya 1 Oktober ini, nanti kita berharap setidaknya adalah perubahan sedikit untuk syariah, ekonomi syariah di Sumatera Selatan khusus Palembang, mungkin ada juga target-target itu juga itu. HIPMI Syariah ini punya periode kepengurusan 3 tahun, Mbak. Jadi 2025, 2028 ya, 2025-2028 kita punya waktu 3 tahun ya. Apa nih? Selama 3 tahun yang harus jadi
targetnya? 3 tahun ini bisa terasa cepat ya kan, Iya, ketika betul. memang kawan-kawan kompak melaksanakan program-program yang ada ya. Jadi kami pengen 3 tahun ini kita maksimalkan ya. Kita kontribusikan, kita khidmatkan diri kita untuk kemajuan ekonomi syariah Sumatera Selatan ya. Lewat sinergi kita dengan segala stakeholder yang ada ya kan. Kita punya organisasi, kita tentu akan membuat program sendiri, tapi kita juga bersinergi dengan kawan-kawan stakeholder yang ada dan akan kita akses program-program yang ada itu, dan kami akan mengupayakan seoptimal mungkin untuk pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan. Jadi kami pengen pertumbuhan positif ekonomi di Sumatera Selatan ini ada kontribusi HIPMI Syariah di dalamnya, HIPMI Sumsel dan HIPMI Syariah di dalamnya. Gitu. Jadi ya sebenarnya waktu 3 tahun tuh singkat ya, Bang Riza, tentu, tapi setidaknya harus ada dong apa misalnya oleh-oleh, ada betul-betul targetnya yang memang harus betul-betul dicapai selama 3 tahun ini. Berharap juga bisa kan kalau untuk misalnya ada pemilihan lagi ikut lagi kan ya Bang Reza ya. Ya, jadi target kami Mbak, target kami kalau di atas kertas itu terkait dengan isu utama tadi, kami ingin tadi di 17 kabupaten kota itu ada halal center ya. Kemudian yang kedua kami ingin mensupport ya program HIPMI Sumsel yang juga jadi program Bapak Herman Deru ya kan, yang sudah dikerjasamakan dengan kawan-kawan BPD HIPMI Sumsel, khususnya Abang Puri Andamas, itu terkait dengan 1000 Sultan Muda. Ya. Jadi Bapak Herman Deru sudah mencanangkan dengan BPD HIPMI Sumsel kita akan menciptakan 1000 Sultan Muda di Sumatera Selatan. Luar biasa. Dan HIPMI Syariah akan menambahkan di 1000 Sultan Muda itu menjadi 1000 Sultan Muda yang punya pemahaman ekonomi dan keuangan syariah di dalamnya. Bukan cuma pengusaha yang biasa, tapi pengusaha yang memang basisnya itu mencari keberkahan. Nah, itu. Jadi itu. Dua itu fokus utama kita ya kan, dengan segala program turunannya yang ada ya. Insyaallah untuk mensupport 2 program itu akan kita lakukan program-program seperti Santripreneur sudah di launching oleh Abang Dapuri Andamas, Ketua BPD HIPMI Sumsel. Itu akan kita masifkan di pesantren-pesantren ya kan. Kemudian di sekolah-sekolah kita akan turun untuk pelatihan-pelatihan wirausaha ya kan. SMK, SMA, kemudian pesantren, kampus akan kita lakukan kegiatan-kegiatan itu. 1000 Sultan Muda. 1000 Sultan Muda. Sebenarnya kalau 1000 itu terlalu dikit atau gimana nih Bang? Itu sebenarnya target itu target ideal lah Mbak. Ideal lah Mbak ya kan. Pasti bisa ya bisa, Bang Reza ya. Jadi 1000 Sultan Muda berkah lah kalau kami tambah ya. Pakai berkah ya. Jangan 1000 Sultan aja ya. Jadi target itu ya dengan keinginan Pak Gubernur Sumatera Selatan berarti harus kita capai nih Bang Reza ya. Ya, insyaallah optimis kita capai dalam 3 tahun ke depan dengan dukungan pemerintah sebagai pemangku kebijakan, kawan-kawan HIPMI dan HIPMI Syariah sebagai pelaku usaha. Insyaallah kita optimis target itu bisa dicapai. Yang tadi halal center berkah ya. Halal center itu sendiri harus 3 tahun juga harus target ini kita. Insyaallah kita pengen selama 3 tahun ini tercapai. Nantinya berharap halal ini akan berada di Palembang ya tentunya, pusatnya atau gimana nih? Di tiap kabupaten kota ada. Harus ada. Harus ada. Kalau di sementara ini memang belum ada ya. Belum ada. Jadi kita target awalnya harus berdiri dulu di Palembang dong. Betul. Jadi tahap awal harus berdiri dulu di Palembang ya kan. HIPMI Syariah harus ada halal center halal center di Palembang, kemudian baru melebarkan ke kabupaten kota. Dengan berharap dengan adanya halal center ini nanti Bang Reza? Tadi Mbak, kita berharap kawan-kawan UMKM itu gampang mengakses semuanya ya, jadi semuanya. Untuk mendapatkan halal bisa langsung masing-masing ke situ. Tentunya halal center ini juga nanti berarti akan diisi juga pengusaha-pengusaha muda syariahnya juga Muslim ini sendiri yang nanti akan membidangi ini sendiri. Tentu ada juga berharap kabupaten kota, pemerintah daerah juga harus mensupport ya Bang Reza. Tentu memang
bahasa Plembangnya gawi baik ini ndak pacak gitu gawi ke dewean. Gawi dunia ndak pacak kita selesai ke dewean. Jadi memang harus sinergi tangan. khususnya pemerintah lah ya kan, pemerintah yang punya kebijakan. Kita harus mengakses kemudian berkoordinasi dengan pihak pemerintah yang punya tempat, yang punya program, yang punya kebijakan ya kan, tetap itu. Iya, terus Bang Reza kalau misalnya terkait dengan kembali lagi tentang ekonomi syariah UMKM, karena tema kita juga terkait dengan ekonomi syariah UMKM, kalau Bang Reza melihat sendiri contoh sukses UMKM di Sumsel yang berhasil tumbuh dan kembang terkait dengan menggunakan prinsip ekonomi syariah itu sudah banyak, ada? Ada beberapa sih Mbak, ada beberapa kawan-kawan yang sudah berhasil ya kan dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah ya di berbagai lini bisnis ya. Memang masih terbatas di beberapa orang ya kan, dan itu tugas kita untuk menularkan dengan kawan-kawan yang di bawah. Dan kawan-kawan yang berhasil ini ya tentunya jadi role model lah ya untuk kawan-kawan yang memang baru merintis menuju ke arah sana. Itu ada beberapa yang sudah berhasil di sektor kuliner, ada di fashion, ada ya kan, tapi memang masih segelintir ya. Jadi tugas berat kita bagaimana virus kesuksesan itu ditularkan ke bawah gitu. Jadi tadi biar program Pak Herman Deru tadi bisa tercapai sukses ya. Apalagi hanya 3 tahun ya Bang Reza, target-target itu juga harus dicapai ya. Perlu dukungan juga, berarti intinya juga di tubuh HIPMI Syariah ini sendiri juga betul-betul bergerak ya Bang Reza untuk melaksanakan target ini sendiri. Harus Mbak, harus. Jadi selama 3 tahun ini kita harus bekerja keras ya kan, dengan amanah yang sudah diberikan, dengan semua potensi yang ada, kita insya Allah siap bekerja keras untuk mewujudkan goals besar kita itu ya. Insya Allah minta dukungannya dari semua pihak, termasuk pihak media lah, TVRI khususnya. Jadi kami minta tolong juga TVRI untuk ikut serta mensosialisasikan program-program HIPMI dan HIPMI Syariah. Ya, kerjasama dong dengan TVRI ya. Siap. Nanti kita komunikasikan dengan ketua ya kan, bisa MOU atau gimana terkait dengan program-program ekonomi syariah dan inkubasi bisnis misalnya di HIPMI Sumsel itu. Iya, mungkin selain itu juga kembali gitu mungkin juga ada peran HIPMI Syariah juga Bang ya, mengajak anak-anak muda agar tidak hanya konsumtif mungkin ya, bisa juga produktif secara syariah juga nih. Betul. Mungkin Bang Reza, karena kan juga sedikit lagi waktu kita. Boleh. Ya, kalau dari kami pribadi ya mengajak kawan-kawan yang muda sekarang ini definisinya milenial dan Gen Z ya. Iya, betul. Jadi kawan-kawan ayo jadi pengusaha ya. Jadi pindahkan kebiasaan konsumtif kita menjadi kebiasaan produktif ya kan. Mulai buka usaha, jangan menjadikan pegawai itu sebagai cita-cita, jadilah pengusaha ya kan. Jadikan pengusaha itu sebagai cita-cita, karena memang di berbagai negara maju ya, negara maju itu kan negara yang banyak entrepreneur di dalamnya, bukan banyak pegawai ya kan. Bukan dalam arti mengecilkan profesi pegawai ya, tapi memang negara-negara maju bisa kita lihat negara yang memang banyak pengusahanya ya kan. Kita lihat misal Jack Ma dengan Alibabanya ya kan, kemudian ada Steve Jobs dengan Apple-nya ya kan, dan lain sebagainya. Jadi memang rasio pengusaha itu harus lebih banyak dari pegawai. Jadi kami menghimbau kawan-kawan Gen Z milenial, ayo kita pindahkan mimpi kita ya kan, dari jadi pegawai jadi pengusaha. Dengan jadi pengusaha kita bisa membantu negara, kita buka lapangan pekerjaan ya kan, dan insya Allah lebih berkah lah ya itu.
Oke, baik Bang Reza, terima kasih. Makasih banyak Mbak. Sudah waktunya sudah habis, luar biasa. Mudah-mudahan bagi masyarakat, Gen Z semuanya, generasi muda, UMKM khususnya yang menonton podcast kita hari ini bisa mendapat pencerahan ya, wawasan ya, inspirasi. Terima kasih ya. Makasih Mbak Bang Reza dan saudara pemirsa, demikian podcast TVR Bicara kami. Mudah-mudahan dialog singkat dengan Bang Reza terkait dengan HIPMI Syariah, terkait dengan ekonomi syariah dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Akhir kata, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.